Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah bentuk fx sama dengan y sama dengan gx pangkat n. Jadi yang dipangkatkan bukan x lagi, tapi berupa fungsi lain ya, gx pangkat n. Turunannya itu menjadi f aksen x sama dengan y aksen sama dengan, seperti biasa, pangkatnya turun ke depan dulu jadi n. Kemudian fungsi tersebut pangkatnya berkurang 1. Tapi karena di dalamnya ini fungsi bukan x lagi, jadi turunannya dikali dengan turunan gx, turunan dari gx. Oke, nah ini disebut juga aturan rantai, chain rule. Nah, seperti biasa, meskipun kelihatannya sulit, tapi sebenarnya mudah juga, ya. Contoh nomor 1, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 2. Oke, turunan dari ini adalah f aksen x sama dengan, ya, seperti biasa 2-nya turun dulu ke depan, pangkat 2 ini turun ke depan, jadinya 2, buka kurung, 2x tambah 1, pangkatnya berkurang 1, begitu ya, seperti biasa kan, pangkatnya turun ke depan, pangkatnya berkurang 1, tapi karena yang di dalamnya ini bukan x tapi sesuatu yang kompleks atau fungsi lain, itu harus dikali lagi dengan turunan dalamnya, turunan dari 2x tambah 1. Turunan dari 2x tambah 1 adalah 2 ya, jadi hasilnya adalah 4, buka kurung, 2x tambah 1 pangkat 1. Jadi kalau disederhanakan menjadi 8x tambah 4 gitu. Oke, lagi misalkan fx sama dengan 3x tambah 5 pangkat 7. Turunannya adalah 7-nya ke depan, pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1, udah. Jangan lupa dikali lagi turunan dalamnya. Yang dimaksud dengan dalam itu yang ini, 3x tambah 5. 3x diturunkan menjadi 3 dengan menggunakan aturan yang kemarin, 5 diturunkan menjadi 0, jadi 3 saja. Jadi hasilnya 21, 7 kali 3, buka kurung, 3x tambah 5 pangkat 6. Itu turunannya. Bagaimana dengan yang nomor 3? Nomor 3, fx sama dengan min 4x tambah 1 pangkat 9. Turunannya menjadi 9-nya ke depan, min 4x tambah 1-nya tetap, pangkatnya berkurang 1, 9 kurang 1. Jangan lupa dikali lagi turunan dalamnya. Nah, turunan dalamnya dari min 4x tambah 1 ini adalah min 4. Kalikan menjadi min 36, buka kurung, min 4x tambah 1 pangkat 8. Nah, ini turunan dari nomor 3. Lanjut, turunan dari nomor 4. Nomor 4, fx sama dengan 1 per 3x tambah 2 pangkat 2. Nah, di sini muncul pecahan. Kalau muncul pecahan, kita naikin dulu ke atas. Jadi diubah dulu bentuknya ya, kayak kemarin, 3x tambah 2. Oke, tadinya pangkat 2 di bawah, naik ke atas menjadi min 2. Baru kita turunkan dengan aturan rantai. Min 2 nya turun ke depan, min 2, kemudian dalamnya tetap, pangkatnya berkurang 1, min 2 dikurang 1, min 3 ya, dikali, jangan lupa turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah 3. Turunan dari 3x tambah 2 adalah 3. Jadi hasilnya min 6, buka kurung, 3x tambah 2 pangkat 3. Kalau diperbagus jadinya 3x tambah 2 pangkat 3 gitu. Oke, nomor 5,
fx sama dengan akar 3x tambah 5. Oke, ada akar, itu nggak bisa langsung diturunkan. Kita harus ubah dulu bentuknya menjadi fx sama dengan 3x tambah 5. Akar itu pangkatnya setengah ya, setengah. Nah, kalau udah kita turunkan dengan aturan rantai, setengahnya turun ke depan menjadi setengah, buka kurung, 3x tambah 5 yang tetap, setengahnya berkurang 1, dikali lagi turunan dalamnya, turunan dari 3x tambah 5 itu adalah 3. 3 kali setengah itu 3/2, buka kurung, 3x tambah 5 pangkat min setengah. Kalau dipercantik menjadi 3/2, 3/2 dari sini. Kemudian ada pangkat negatif, berarti dia turun ke bawah. Ada pangkat setengah, itu berarti akar. Jadi akar 3x tambah 5 gitu. Oke, kemudian nomor 6. Nomor 6 juga masih sama, ada gx pangkat 3 ya. Turunannya adalah pangkat turun ke depan 3, dalamnya tetap, kemudian pangkatnya berkurang 1, 3 min 1. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. Nah, turunan dari x kuadrat tambah 3x min 7 udah kita belajar kemarin, itu hasilnya 2x tambah 3. Jadi yang bisa kalian kalikan adalah yang 3 ini dengan yang 2x tambah 3. Dikali 3 menjadi 6x tambah 9, x kuadrat tambah 3x kurang 7 pangkat 2 gitu. Jadi turunannya ini nggak bisa disederhanain lagi, kita biarkan seperti itu. Bagaimana dengan yang ini? Seperti biasa, akar tidak dapat diturunkan langsung, jadi kita ubah dulu menjadi pangkat. Akar 3 itu pangkatnya 1/3. Kemudian baru kita turunkan dengan aturan rantai menjadi 1/3, buka kurung, pangkatnya turun ke depan, 2x pangkat 3 tambah 2x min 1 tetap, pangkatnya berkurang 1, kemudian dikali lagi turunan dalam. Nah, turunan dalam dari ini adalah 6x kuadrat tambah 2. Ini udah belajar kemarin ya, jadi seharusnya udah bisa. Sama dengan yang bisa dikali ini sama ini, jadinya 1/3 kali 6 itu 2x pangkat 2, 1/3 kali 2 plus 2/3 kali lagi 2x pangkat 3 tambah 2x min 1 pangkat min 2/3. Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi 2x pangkat 2 tambah 2/3 per. Kenapa ada per? Karena ada pangkat negatif, itu berarti dia turun ke bawah menjadi 2x pangkat 3 tambah 2x min 1. Ada pangkat 2, berarti dia dipangkatkan 2. Ada pangkat 1/3, itu artinya dia akar 3. Begitu. Sorry. Yang keempat adalah bentuk Y sama dengan UV. Ini fungsi perkalian. Fungsi U dikali fungsi V yang tidak bisa kita kalikan. Kalau bisa dikalikan ya kaliin dulu, nggak apa-apa ya. Maka Y aksen turunan dari Y adalah U aksen kali V tambah U kali V aksen. Ini disebutnya aturan perkalian. Contohnya yang pertama adalah tentukan turunan dari fungsi 2x tambah 1 pangkat 3 kali x tambah 2. Nah, ini kalau kalian mau pangkatin 3 dulu boleh, tapi sepertinya agak panjang.
Jadi kita langsung pakai turunan aturan perkalian. Ya, aturan perkalian itu langkah pertama kalian harus tentukan dulu yang namanya U dan V. Terserah kalian, terbalik nggak apa-apa. Misalkan yang ini U, misalkan yang ini V. Nah, kita siapin dulu yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah U aksen dan V aksen. Apa itu U aksen? U aksen adalah turunan dari U. Apa itu V aksen? V aksen adalah turunan dari V. Ya. Jadi untuk yang ini U aksen itu sama dengan turunan dari 2x tambah 1 pangkat 3. Diturunkan karena ada pangkat 3 dan dalamnya fungsi dengan menggunakan aturan rantai. 3-nya turun ke depan jadi 3 buka kurung, 2x tambah 1-nya tetap. Kemudian pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. Turunan dalam dari 2x tambah 1 adalah 2. Oke, kalikan 3 dengan 2-nya menjadi 6, buka kurung, 2x tambah 1 pangkat 2. Nah, kita sudah mendapatkan U aksen. Bagaimana dengan V aksen? V aksen itu sama dengan turunan dari x tambah 2. Turunan dari x tambah 2 menjadi x diturunkan menjadi 1, 2 diturunkan menjadi 0. Jadi turunan dari V aksen adalah 1. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ada. F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Sama dengan U aksennya adalah 6 buka kurung 2x tambah 1 pangkat 2 kali 1 ditambah U. U-nya adalah 2x tambah 1 pangkat 3 kali V aksen. V aksennya 1. Oke. Ini menghasilkan 6 buka kurung 2x tambah 1 pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 pangkat 3. Nah, di beberapa soal, terutama pilihan ganda, biasanya soal ini diperumit dengan pilihan yang ada. Ya, jadi pilihannya di option A, B, C, D, E-nya tidak ada jawaban ini. Itu biasanya soalnya ingin kalian memfaktorkan sesuatu yang sama. Ya, contoh ini 2x tambah 1 pangkat 2, di sini 2x tambah 1 pangkat 3. Ada sesuatu yang sama, kita bisa faktorkan ke depan. Itu hasilnya menjadi 2x tambah 1 pangkat 2 difaktorkan ke depan. Untuk yang pertama, sisanya adalah 6 karena 2x tambah 1 pangkat 2 nya sudah difaktorkan ke depan. Jadi sisanya 6 ditambah yang ini 2x tambah 1 pangkat 3 tadinya. Ketika kalian faktorkan 2x tambah 1 pangkat 2 nya, yang tersisa adalah 2x tambah 1 pangkat 1. Jadi hasilnya 2x tambah 1 pangkat 2 dikali 2x tambah 7. Gitu. Ya. Oke. Lumayan sulit nih ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ya mudah juga sih. Contoh nomor 2. Nomor 2 misalkan fx sama dengan 3x tambah 1 akar 3x tambah 3. Nah, ini juga bentuk perkalian. Di mana perkaliannya? Di sini tuh. Tuh, ada tanda kali kan? Ya. Jadi seperti biasa, kita tentukan dulu UV-nya. Yang ini U. Misalkan yang ini V. Oke. Karena V-nya ada akar, jadi saya tulis dulu V-nya adalah akar dari 3x tambah 3, tapi saya ubah bentuknya menjadi pangkat setengah. Ya. Kemudian kita siapkan persiapannya. Kita perlu U aksen. U aksen adalah turunan dari 3x tambah 1. 3x tambah 1 diturunkan menjadi 3. V aksen kalau diturunkan yang ini menjadi setengahnya turun ke depan, setengah 3x tambah 3 pangkat setengahnya berkurang 1, pangkat berkurang 1. Jangan lupa dikali lagi turunan dalamnya, turunan dalam dari 3x tambah 3 itu kali 3. Oke, kita sederhanakan menjadi 3/2
buka kurung 3x tambah 3 pangkat min setengah. Masih harus dipercantik menjadi 3/2. 3 per akar 3x tambah 3. Kenapa bisa kayak gini? Karena minus, pangkat negatif itu artinya turun ke bawah. Kemudian pangkat setengah itu artinya akar. Oke, persiapannya udah lengkap, baru kita hitung ya. Dihitung menjadi F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen ya. Tinggal substitusi saja, yang U aksennya sama dengan 3 masukin ke U aksen, V nya adalah ini akar 3x tambah 3 tambah U nya adalah ini 3x tambah 1 dikali V aksen. V aksennya ini 3/2 akar 3x tambah 3 gitu ya. Nah ini biasanya juga tidak ada di pilihan, jadi kita harus samain penyebut. Samain penyebut menjadi 2 akar 3x tambah 3 begitu. Kemudian karena ini penyebutnya tadinya 1, jadi kita harus kalikan penyebut dengan 3 akar 3x tambah 3 menjadi 3 akar 3x tambah 3 dikalikan dengan penyebut yang ini 2 akar 3x tambah 3. Yang ini tetap karena penyebutnya sudah sama, jadi 3 buka kurung 3x tambah 1. Wah, tempatnya nggak cukup nih, sini aja ya. Jadi sama dengan ini kita kalikan 6 buka kurung 3x tambah 3. Kok bisa gini? Karena akar ini sama akar ini dikalikan menjadi seperti ini, akar hilang ya. Ditambah ini kaliin ke dalam 9x tambah 3 per 2 akar 3x tambah 3. Hasilnya 18x tambah 18 tambah 9x tambah 3 per 2 akar 3x tambah 3. Jadi hasilnya 27x tambah 21 per 2 akar 3x tambah 3. Nah seperti ini. Wah nggak kelihatan, maaf. Ini ya, tinggal dihitung aja. Oke, ada pertanyaan? Ya nggak bisa nanya lah ya, nanti nanyanya di kelas. Oke ya, tapi kalian harus ngerti dulu seperti ini, dan kalian harus bisa mengerjakan latihan yang nanti saya kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pasti ya. Lanjut. Selanjutnya adalah bentuk ini. Y sama dengan U per V. U per V itu bentuk pecahan atau pembagian ya. Maka Y aksen itu menjadi U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Nah ini bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima. Nah ini namanya aturan pembagian. Contoh, tentukan turunan dari nomor 1 fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x tambah 2. Nah ini tidak bisa dibagi. Kalau masih bisa dibagi ya bagi dulu aja baru diturunin.
Kalau nggak bisa dibagi, ya berarti kita harus menggunakan aturan yang di atas, U per V. Jadi kita tentukan dulu U-nya. Kali ini U sama V-nya nggak boleh terbalik. U-nya itu yang atas, lalu V-nya itu yang bawah. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita siapin lagi U aksen. Karena kita butuh U aksen. U aksen itu turunan dari 2x tambah 1. 2x tambah 1 diturunkan menjadi 2. Kemudian kita butuh V aksen. V aksen dari yang bawah diturunkan menjadi 3. Baru kita masukin ke dalam rumus. F aksen X itu sama dengan U aksen dikali V ditambah dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Tinggal masukin aja. U aksennya adalah 2 kali V. V nya adalah 3x tambah 2 dikurangi U. U nya adalah ini 2x tambah 1 dikali V aksen. V aksennya adalah 3 per V kuadrat. V kuadratnya ini dikuadratkan, 3x tambah 2 dikuadratin gitu ya. Jadi hasilnya kaliin aja, 6x tambah 4 dikurang 6x kurang 3. Jangan lupa ada negatif di depan. Negatif dengan positif menjadi negatif ya. Per 3x tambah 2 pangkat 2. Sudah? Ya, lanjut disederhanakan lagi atasnya. 6x kurang 6x habis, 4 kurang 3 1. Jadi hasilnya 1 per 3x tambah 2 pangkat 2. Nah, ini turunan dari 2x tambah 1 per 3x tambah 2. Cukup mudah ya. Sama kayak U kali V, cuman yang ini rumusnya berbeda. Oke, lanjut. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 misalkan fx sama dengan yang agak rumit dikit, x kuadrat tambah 3x min 1 per x tambah 3. Nah, ini masih sama ya. Kita siapkan dulu U, yang ini V, kemudian kita siapkan U aksen. U aksennya adalah turunan dari ini, x kuadrat tambah 3x min 1 diturunkan menjadi 2x tambah 3. V aksen itu turunan dari x tambah 3 diturunkan menjadi 1. Baru kita masukin ke dalam rumus. F aksen x sama dengan U aksen kali V kurang U V aksen per V kuadrat. Jadi hasilnya U aksennya adalah ini, 2x tambah 3 kali V nya adalah x tambah 3, ini V nya, dikurangi U nya ini x kuadrat tambah 3x kurang 1 dikali V aksen. V aksennya 1 dibagi per V kuadrat. V kuadrat berarti x tambah 3 dikuadratkan. Kaliin seperti biasa, jadinya 2x kuadrat tambah 6x tambah 3x tambah 9 dikurang x kuadrat kurang 3x tambah 1 per x tambah 3 kuadrat. Jadi hasilnya x kuadrat 9x kurang 3x plus 6x, 9 tambah 1 10 per x tambah 3 kuadrat. Nah, ini nomor 2. Terakhir nomor 3. Yang bentuknya seperti ini. Nomor 3, fx sama dengan misalkan
3x tambah 1 per akar 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, masih sama ya kayak tadi ya. Kita misalkan ini U, kita misalkan ini V. Kita siapin dulu U aksen. U aksennya adalah turunan dari 3x tambah 1 itu menjadi 3. Karena V-nya masih dalam bentuk akar, jadi V-nya saya ubah dulu menjadi bentuk pangkat 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 pangkat setengah. Akar itu pangkatnya setengah. Kemudian kita tentukan V aksennya dengan cara menurunkan ini. Ingat, setengahnya turun ke depan, setengah, buka kurung, dalamnya masih tetap 3x kuadrat tambah 3x tambah 1, pangkatnya berkurang 1, setengah kurang 1, dikali turunan dalamnya. Jangan lupa, turunan dalamnya dari ini 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x tambah 3x diturunin jadi plus 3. Satunya hilang karena diturunkan menjadi 0. Oke, kita sederhanakan dulu V aksennya. Berarti V aksennya yang bisa dikalikan ini kali ini menjadi 2x tambah 3 per 2. Ini pangkat min setengah, 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 pangkat min setengah. Oke, berarti V aksennya adalah 2x tambah 3 per 2 per akar 2x kuadrat plus 3x tambah 1. Dari mana akarnya? Dari pangkat setengah. Dari mana pernya? Dari pangkat minus. Jika sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. F aksen X itu sama dengan U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen per V pangkat 2. U aksennya tuh ini 3 kali V. V-nya adalah ini. Akar 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 kurang U, U-nya adalah ini 3x tambah 1 kali V aksen. V aksennya adalah ini 2x tambah 3 per 2 per akar dari ini 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 gitu per V kuadrat. V kuadratnya berarti ini dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, menjadi 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, sebenarnya sampai sini udah selesai turunannya, cuman kalau minta disederhanakan ya kita harus samakan penyebut. Nah, itu saya serahin ke kalian deh ya. Kalian udah belajar aljabar, jadi kalian harusnya bisa menyederhanakan nih. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan sementara nggak bisa karena nggak ada kelas. Paling kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa rewind ke belakang, ke depan maksudnya ya. Nah, entahlah. Nanti kalian bisa lihat penjelasan saya lagi, kalian mengerti lagi. Kalau masih belum bisa, rewind lagi sampai kalian bisa. Oke, hari ini sampai sini dulu. Jangan lupa latihannya dibuat